Kembali lagi di Bebaskom, bergesah bareng Himakom. Kali ini bersama aku Tommy, di sini aku sebagai host. Dan kali ini aku nggak sendiri, ditemanin oleh co-host aku. Hai, saya Nur. Oke Nur, pada sore hari ini kita kedatangan top 10 finalis Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2023 dengan atribut busana terbaik tahun 2023. Wow. Hai, Boleh perkenalan, Kak? hai semua, perkenalkan nama saya Yepri. Saya finalis Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2023. Cantik banget ya Nur, Kak Yepri pada sore hari ini. Oke Kak, apa sih alasan kakak mengikuti Putri Indonesia Sumatera Selatan? Oke, jadi selain untuk mengembangkan diri aku atau mengupgrade diri aku sendiri, tentunya banyak juga yang siapa sih yang di sini nggak tahu tentang Putri Indonesia gitu kan? Iya, bener Putri banget. Indonesia itu adalah ajang yang sangat bisa dibilang tuh udah ajang yang paling bagus gitu kan. Nah jadi selain nyari pengalaman, ngupgrade diri juga gitu. Jadi promosi kampus juga gitu. Iya. Kalau gitu sebelumnya kakak tuh kuliahnya di mana sih? Kalau aku kuliahnya di Sisipol Chandra di Muka. Oke, pantesan ya Nur kayak nggak asing gitu ke Iya, benar. Kak Yepri. Iya. Kalau boleh tahu juga semester berapa kakak? Aku semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, wow. Oke, dengar-dengar nih Kak, kakak merupakan Putri Chandra di Muka, benar nggak Kak? Iya, gadis Chandra. Iya, di Muka. gadis Chandra di Muka tahun 2021. Oke, keren banget sih Kak. Kak Yepri, kamu apa Nur? Boleh dicontoh dong Kak Yepri dengan prestasi yang luar biasa, gadis kampus dari top 10 finalis Putri Indonesia Sumatera Selatan. Oke Kak Yepri, kualifikasi seperti apa aja sih Kak untuk menjadi Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2023? Sebenarnya bukan cuma di Putri Indonesia Sumsel aja ya. Putri Indonesia pun juga harus mempunyai 3B, yaitu brain, beauty, and behavior. Jadi selain dia cantik, dia tuh harus punya kepribadian yang baik, dan juga kalau udah punya kepribadian baik, dia juga harus pintar. Wow. Oke. Sebelumnya itu kan kakak pasti ada persiapan kan? Persiapan apa sih kak sebelum mengikuti Putri Indonesia Sumsel 2023 ini? Kalau untuk persiapan, kalau untuk aku sendiri lebih ke banyak ke public speaking, karena dia itu kayak berbicara di depan umum, terus juga pengetahuan sosial juga tentang Sumatera Selatan seperti itu. Jadi lebih ke public speakingnya sama ilmu pengetahuan aja sekitar Sumatera Selatan. Bagaimana sih Kak perjalanan kakak, tahap kakak dalam mengikuti audisi Putri Indonesia Sumatera Selatan kemarin? Ya, jadi perjalanannya ini cukup unik ya. Mungkin kalau peserta yang lain tuh ada yang persiapannya itu udah dari setahun, Oke. 2 tahun gitu. Tapi kalau aku sendiri tuh cuman dari beberapa minggu. Wow. Jadi kalau kalian mungkin bisa bayangin itu ekstranya gimana ya. Jadi waktu itu dikabarin bahwasannya ada pemilihan Putri Indonesia Sumsel, dan aku tuh disuruh ya dikabarin gitulah kalau mau daftar. Jadi aku daftarnya tuh pertama tuh lewat online dulu. Jadi setelah online nanti bakal dikabarin masuk atau enggaknya. Nah setelah itu baru masuk ke 15 ini dulu, masuk ke 15 besar dulu. Abis masuk ke 15 besar itu ada tahap yang namanya tahap wawancara sama tahap tertulis. Jadi habis itu baru diambil 13 besar gitu. Setelah 13 besar baru karantina 3 hari. Setelah karantina 3 hari baru ke grand final dan dapat atribut-atribut. Keren banget sih Kak Yepri. Perjalanannya panjang juga ya. Oke. Kalau boleh tahu juga, benefit apa sih yang kakak dapat saat menjalani proses itu menjadi Putri Indonesia Sumsel? Kalau untuk benefitnya lebih ke dampaknya tuh lebih ke diri aku sendiri ya, karena perubahannya dari aku sebelum ikut Putri Indonesia ini terus sampai sekarang aku jadi Putri Indonesia ini, menurut aku dampaknya ke diri aku sendiri tuh lumayan besar gitu kan. Kalau dampak untuk sekitar ya mudah-mudahan bisa Apresiasi iya ya. benar, mengapresiasi wanita-wanita di luar sana mungkin kan yang ada yang punya perasaan insecure atau apa gitu loh. Oke Kak Yepri, siapa sih Kak support system
yang sangat berperan penting dalam kehidupan Kak Yepri sehingga Kak Yepri dapat melaju dalam kontes kecantikan Putri Indonesia Sumatera Selatan? Support system yang jelas karena ini jadi aku disupport penuh sama Civitas Akademia Sisipol Chandra di Muka. Wow. Jadi kebanggaan kita iya dong. bener. Jadi emang semuanya itu dari awal sampai akhir itu disupport penuh sama Sisipol Chandra di Muka. Selain itu juga banyak teman-teman dari tim Bujang Gadis Chandra di Muka yang bantu luar biasa banget. Dia nyemangatin dari mulai ngebantuin latihan, terus antar sana sini sampai nganterin sesuatu yang hal-hal menurut aku tuh receh, tapi mereka di belakang aku luar biasa sih. Iya, banyak banget ya. Iya. Ekosistem. Oke, apa nih pesan dan saran dari Kak Yepri buat wanita di luar sana yang masih malu dan ragu untuk membuka diri dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya? Pesan aku buat wanita-wanita di luar sana, kalian nggak perlu insecure, nggak perlu yang namanya kurang percaya diri. Cantik itu bukan berarti dia itu harus putih, dia itu harus tinggi, harus langsing. Cantik itu didasari dari diri dulu, dari dalam diri dulu. Semua wanita itu cantik, asalkan kita ada kemauan, ada semangat untuk memperbaiki diri kita, pasti bisa. Baik, makasih ya Kak sarannya. Oke Kak Yepri, nggak kerasa nih kita udah di penghujung podcast kita pada sore hari ini. Boleh dong Kak, satu kata nih buat podcast kita pada sore hari ini. Best, keren. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube kita Himakom STC. Dan IG kita @himakomstc. Dan jangan lupa dengerin podcast kita Bebaskom di Spotify. Bebaskom, Bergesa bareng Himakom. Himakom, Bangga berkomunikasi.